Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanani Afnan dari Prodi Pendidikan Bisnis Kelas A, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Quizizz. Quizizz merupakan sebuah platform yang dapat diakses melalui laptop, PC, maupun smartphone. Quizizz bagi peserta didik berfungsi untuk mengerjakan latihan-latihan soal maupun bergabung dalam kelas online. Sedangkan Quizizz bagi pendidik berfungsi untuk sebagai alat evaluasi atau hasil pembelajaran maupun sebagai media pembelajaran. Pada kali ini saya akan membuat tutorial mengenai cara membuat quiz, cara membuat akun Quizizz, dan membagikan kode Quizizz kepada peserta didik. Check it out. Langkah pertama yaitu buka web browser Anda. Bisa berupa Mozilla Firefox atau Google Chrome. Kali ini saya akan menggunakan Mozilla Firefox. Setelah terbuka, langkah kedua yaitu ketik quizizz.com. Setelah terbuka, tampilannya akan seperti ini. Ada daftar untuk buat akun baru atau gabung kelas jika ingin langsung ikutan kuis. Daftarnya bisa menggunakan akun Google atau akun email lain. Kali ini saya akan menggunakan akun Google. Klik akun Google, kemudian pilih akun yang Anda inginkan. Setelah itu terdapat keterangan Anda sebagai guru, sebagai siswa, atau sebagai pebisnis. Kali ini saya akan masuk menggunakan saya sebagai guru. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Kemudian jika ingin buat kuis, klik buat kuis baru. Masukkan judul kuis Anda atau judul mata pelajaran Anda. Kali ini saya ambil contoh kuis mengenai perencanaan bisnis. Lalu pilih mata pelajaran yang sesuai. Jika tidak ada, klik lainnya. Jika tidak ada lagi, klik lainnya, kemudian lanjut. Namun jika terdapat mata pelajaran di kolom tersebut, klik saja sesuai yang ada di situ. Kemudian terdapat dua pilihan, bisa teleport dari perpustakaan Quizizz atau isi sendiri. Kita akan mencoba untuk isi sendiri. Ada beberapa pilihan, yaitu pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, pertanyaan terbuka berakhir, dan pemilihan. Kali ini kita akan mencoba pilihan ganda. Tampilan di HP jika dibuka seperti yang sebelah kanan, dan yang sebelah kiri untuk kita mengisi pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan, tinggal di copy, lalu dipaste di bagian pertanyaan. Kemudian terdapat maksimal ada 5 option. Di layar terdapat 4 option, bisa ditambah 1 option kembali. Lalu kita masukkan saja option yang sudah kita buat.
Kemudian layar di handphone peserta didik Anda akan seperti ini tampilannya. Bisa juga ditambahkan gambar atau simbol-simbol seperti nanti jika ingin menggunakan simbol MTK. Lalu kita atur waktunya. Banyak beberapa pilihan waktu dari yang cepat sampai yang beberapa menit. Kemudian kita klik waktu yang kita inginkan pada soal. Kemudian klik simpan. Kemudian bulat-bulat yang sebelah kiri itu untuk menandakan jawaban benar kita. Dicentang lalu klik simpan kembali. Lalu tampilan bank soal kita akan seperti ini. Ini baru satu nomor. Untuk menambahkan nomor berikutnya kita bisa pilih pilihan ganda, isian, dan lain-lain. Kali ini kita akan menambah pilihan ganda kembali. Maka dilakukan seperti langkah sebelumnya. Di copy paste atau kita ketik sendiri. Jangan lupa untuk menandakan jawaban benar kita. Sedikit info bahwa di tampilan bisa diatur untuk hurufnya miring, tebal. Kita klik huruf yang miring lalu akan tampilannya seperti di sebelah kanan. Lalu kita tambahkan soal berikutnya, dilakukan seperti langkah sebelumnya, di copy paste atau kita ketik sendiri.
Seperti inilah bank-bank soal kita. Selesai 3 soal PG yang telah kita buat tadi. Lalu kita akan mencoba model baru, yaitu berupa pertanyaan esai. Seperti inilah tampilan jika kita ingin membuat pertanyaan dengan jawaban esai. Seperti biasa, kita copy paste pertanyaan dan jawaban, lalu atau kita bisa mengetiknya sendiri. Ketik jawabannya di kolom di bawah persis pertanyaan. Lalu ada beberapa option pilihan alternatif jawaban. Kita bisa memberi kata kunci jawaban. Jadi jika peserta didik tersebut hanya mengisi kata kunci tersebut, jawaban mereka akan dianggap benar juga. Kemudian jangan lupa atur waktu pengisian untuk murid kita. Karena esai kali ini saya akan memperpanjang waktunya. Lalu klik simpan. Seperti inilah bank soal kita. Kemudian kita coba lagi untuk pertanyaan model esai dengan klik jawaban isian kosong, isi jawaban kosong atau fill in the blank. Dilakukan seperti langkah yang sebelumnya, mengcopy paste pertanyaan dari folder kita atau kita mengetiknya sendiri. Jika kita tidak ingin memberikan alternatif jawaban seperti tadi, kita bisa saja hanya memberikan satu jawaban benar. Kolom bawahnya tidak usah kita isi lagi. Setelah kita selesai mencoba membuat soal sendiri, kali ini kita akan mencoba mengimpor atau teleport dari perpustakaan Quizizz tersebut. Klik teleport di atas, kemudian kita pilih soal-soal yang ingin kita masukkan. Banyak sekali bank-bank soal tersebut. Jika kita ingin memilihnya, klik tambah. Nanti akan masuk secara otomatis ke bank soal kita. Kita coba yang pertama, kita klik tambah. Nah, sudah masuk soal yang kita teleport tadi. Namun karena soal yang kita teleport tadi pilihan jawabannya hanya sampai 4 atau D, kita bisa mengaturnya untuk menambah pilihan jawaban. Klik tanda atur. Ini kita bisa atur juga waktunya sama seperti yang tadi. Kemudian klik gambar pensil atau atur, lalu kita tambahkan pilihan jawaban supaya sama seperti pertanyaan kita yang sebelumnya, ada 5 option.
Selesai sudah contoh-contoh penambahan soal baik itu isi sendiri maupun teleport. Kali ini kita akan membahas mengenai pengaturan terkait mengenai kuis tersebut. Kemudian kita atur bahasa menjadi bahasa Indonesia, atau jika ingin English pun tidak apa-apa. Lalu siapa yang dapat melihat kuis kita tetap biarkan public. Jadi siapapun dapat mengisi kuis kita. Lalu kita pilih kelas yang akan kita tuju. Karena ini untuk SMK, maka 10, 11, dan 12. Saya akan memilih kelas 10. Kemudian kita dapat menambahkan gambar sebagai background kuis kita, tampilan kita. Klik gambar yang ada di situ. Kita bisa pilih dari file komputer kita, atau karena saya belum ada gambar mengenai perencanaan bisnis, maka kita cari di Google. Kemudian kita simpan gambar dari Google. Kita kembali lagi ke tab Quizzes tadi, kita klik gambar, kemudian kita klik unduhan yang telah kita unduh tadi dari Google. Kita klik gambarnya, lalu oke, dan berubahlah tampilan kita. Lalu klik simpan. Setelah selesai pengaturan tersebut, kita klik kembali, maka tampilannya akan seperti ini. Kita dapat memainkan kuis tersebut secara live maupun menjadikannya sebagai PR, maupun kita hanya melatih diri kita sendiri. Kali ini kita akan mencoba membuat kuis secara live. Klik mainkan secara langsung, lalu bisa dipilih sebagai tim atau klasik sebagai perorangan. Kita pilih sebagai klasik yang perorangan, lalu klik lanjutkan. Kita buka tab baru sebagai contoh. Saya akan mencontohkan masuk sebagai peserta. Berikut ini adalah kode kuisnya. Jadi, jika nanti ingin dibagikan kuis tersebut, bagikan kode kuis ke peserta didik. Peserta didik tinggal mengetik kode kuis, lalu akan memulai kuis tersebut secara live bersama dengan kita. Kita dapat memantau secara langsung peserta didik siapa saja yang masuk kuis kita, dan nilainya langsung terpantau di Quizzes tersebut. Kita coba akan masuk sebagai peserta. Caranya gabung kuis. Gabung. Nah, setelah muncul seperti ini, kita ketik kode yang akan kita mainkan. Kemudian kita tunggu. Kita ketik nama kita sebagai peserta. Ketik nama asli atau ketik NIM, tergantung pendidik Anda menyuruh Anda mengabsen melalui apa. Lalu kita sebagai pembuat kuis ketik mulai, maka
Saat itu juga yang mengikuti kuis akan langsung memulai kuis tersebut, dan tampilannya akan seperti ini. Di layar peserta didik akan seperti ini, keluar hasilnya, keluar nilainya. Lalu kita sebagai pendidik pun dapat memonitoring nilai-nilainya. Kita dapat mereview pertanyaan yang tadi, jawaban mana yang benar dan jawaban mana yang salah. Atau kita dapat melihat siswa tersebut jawaban salahnya kira-kira di mana. Jadi kita bisa mengetahui pertanyaan yang mana yang kiranya sulit bagi peserta didik. Bahkan kita pun bisa melihat waktu yang ditempuh peserta didik tersebut dalam mengerjakan soal. Kemudian kita bisa mengunduh secara keseluruhan nilai peserta didik dengan klik unduh, nanti akan terbuka melalui Excel. Kemudian kita klik keluar dan tampilannya akan seperti ini kembali. Nah, di sebelah kiri ini ada beberapa fitur lain yang ditawarkan oleh Quizizz. Kita dapat melihat kuis kita kembali. Jika kuis kita banyak, akan masuk semua ke dalam koleksi kuis kita. Kemudian di Quizizz tersebut pun kita bisa membuat kelas seperti Google Classroom. Jadi Quizizz ini juga bisa tersambung dengan Google Classroom seperti yang ada di gambar. Oke, langkah terakhir yaitu mengeluarkan akun Quizizz. Jika tidak ingin dikeluarkan pun tidak apa-apa. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Bye-bye.